Naga yang pemarah. Seekor naga yang pemarah belajar untuk menghilangkan sifat pemarah dan mudah curiganya, karena akhirnya ia bisa memiliki banyak teman dan hal itu membuatnya lebih bahagia. Naga yang pemarah hanyalah salah satu kisah dari mancanegara yang terdapat dalam pustaka perdana untuk anak-anak yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Sebuah serial memberikan anak-anak bimbingan tentang pentingnya berperilaku baik. Buku halaman 34 untuk informasi lebih lanjut tentang pesan moral dalam kisah ini. The Grumpy Dragon, naga yang pemarah. Selamat menyaksikan. Jauh di tengah hutan yang gelap, hiduplah seekor naga. Di sekeliling rumah sang naga terdapat pagar yang tinggi membentang dan pintu gerbang selalu dikunci. Naga itu mengawasi orang-orang yang berani mendekati rumahnya. Ia akan mengaum dan menyemburkan api untuk menakuti mereka. Ia adalah naga yang pemarah. Naga itu tidak peduli akan kebersihan rumahnya. Jika ia sedang marah, ia akan memecahkan piring dan menumpahkan makanannya. Ia melemparkan cangkir teh ke arah kelinci yang menyelinap masuk ke kebunnya untuk mencuri wortel yang lezat. Bahkan tikus-tikus pun takut kepadanya. Di pinggir hutan ada sebuah desa yang menyenangkan. Orang-orang di desa itu tidak berani pergi jauh ke dalam hutan. Mereka takut pada sang naga. Tetapi suatu hari ada dua anak menelusuri jalan setapak ke hutan untuk mencari permainan yang baru. Jalan yang berkelok dan berliku menuntun kedua anak itu jauh ke dalam hutan. Mereka tersesat, malam pun tiba dan mereka tidak dapat menemukan jalan pulang. "Aku tersangkut ranting-ranting ini," kata Greg. "Hati-hati, ada binatang menyeramkan di sekitar kita," kata Hana, ketika burung hantu terbang rendah di antara pepohonan. Wush! Tiba-tiba udara di sekitar mereka dipenuhi dengan kobaran api dan kepulan asap. Naga itu muncul. Ia berniat untuk menakut-nakuti mereka. Tapi Hana dan Gret tidak takut. Mereka lega bertemu naga di hutan yang gelap dan sunyi. Naga itu mengasihani mereka dan mengundang mereka masuk. Naga itu menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Ia memberi mereka sup, panas dan roti kering. Kali ini ia tidak merasa kesal. Ia senang bersama kedua anak itu, walaupun mereka sudah ngantuk. Keesokan paginya, naga itu membuatkan mereka teh dan biskuit. Ia juga memberi mereka mainan untuk bermain dan pensil untuk menggambar. Ia membiarkan pintu depan terbuka dan ia bahkan membebaskan kelinci masuk ke kebunnya. Dan sepanjang waktu ia tersenyum dan bersenandung bahagia kepada dirinya sendiri. Kemudian pada hari itu, anak-anak menyadari bahwa orang tua mereka pasti akan sangat mengkhawatirkan mereka. "Bisakah Anda membantu kami menemukan jalan pulang, naga?" kata Hana. "Aku bisa melakukan yang lebih baik dari itu," kata sang naga. "Aku akan menerbangkanmu ke sana sendiri." Anak-anak memanjat punggungnya dan mereka melayang di udara. Orang-orang di desa sangat senang melihat Hana dan Gret dalam keadaan selamat. Orang tua mereka sangat gembira. Tetapi ketika mereka melihat sang naga, mereka takut. Ia terbang dengan cepat dan kembali ke dalam hutan. "Orang-orang tidak pernah menyukaiku, bahkan ketika aku mencoba untuk tidak menakut-nakuti mereka," katanya sedih. Pagi berikutnya, naga itu tertidur lelap. Ia bermimpi tentang hari bahagia yang ia habiskan bersama kedua anak itu. Ia tidak mendengar tukang pos menjatuhkan surat melalui kotak suratnya. Saat ia terbangun, ia terkejut menemukan satu surat yang ditunjukkan untuknya. Ia duduk untuk menikmati sarapan dan membuka suratnya. Ini adalah undangan dari penduduk desa itu. Anak-anak memberitahu betapa baiknya naga itu merawat mereka. Mereka mengadakan pesta khusus untuk menghormati sang naga. "Aku harus menyikat gigiku, menyisir alisku, dan memakai dasi kupu-kupu," kata naga dengan bersemangat.
Semua penduduk desa berkumpul di alun-alun untuk merayakan kedatangan sang naga. Mereka semua melambaikan tangan saat naga terbang ke arah desa itu. Ia terlihat sangat gagah hari ini. "Wah, naga yang tampan dan baik hati," kata para penduduk desa itu. Sang naga tidak pernah sebahagia itu. Ada alunan musik, minuman, dan kue yang lezat untuk disantap. Dan yang pasti, ia punya banyak teman baru. "Aku tidak akan pernah marah lagi," kata naga itu. "Jauh lebih menyenangkan membantu orang dan memiliki banyak teman." Pesan yang kita dapat dari kisah ini: 1. Mendapatkan teman baru. Beberapa orang tidak bersikap tidak ramah dan menolak berteman dengan orang lain. Mereka terlihat tidak bersahabat dan pemarah. Namun sikap seperti itu tidak membuat mereka bahagia, malah membuat mereka dijauhi oleh orang-orang lain dan tidak bahagia dengan diri mereka sendiri. Di akhir cerita, sang naga telah belajar bahwa ia mendapat banyak kesenangan dan kebahagiaan karena lebih terbuka kepada orang baru dan mendapatkan banyak teman baru. 2. Merawat rumah agar tetap rapi. Terkadang kelihatannya membutuhkan waktu yang lama untuk merawat dan merapikan rumah. Tapi bayangkan bagaimana perasaan kita jika harus tinggal di rumah yang berantakan sepanjang waktu. Lingkungan rumah kita mencerminkan keadaan pikiran kita dan pada akhirnya mempengaruhi perasaan kita. Dalam cerita itu, rumah sang naga yang pemarah itu sangat berantakan. Makanan berserakan dan laci tidak tersusun rapi. Meskipun ia telah memilih untuk hidup seperti itu, akhirnya ia menyadari bahwa rumah yang lebih rapi akan nyaman untuk dikunjungi, sehingga mereka akan tahu kemana harus mencari kita. Ketiga, berhati-hati di tempat yang baru. Di dalam cerita itu, Hana dan Gret berangkat sendiri ke hutan belantara, cari tempat yang baru untuk bermain. Kita harus selalu waspada dengan tempat-tempat yang baru dan asing, terutama jika orang tua kita telah memperingatkan kita tentang tempat yang berbahaya. Dan kita harus selalu memberitahu orang tua kita kemana kita akan pergi, sehingga mereka akan tahu kemana harus mencari kita. Keempat, tidak berprasangka. Hana dan Gret tidak tahu kenapa sang naga disebut sangat menakutkan oleh semua orang. Jadi ketika mereka tersesat dan kesepian di hutan gelap dan naga tiba-tiba muncul, mereka sama sekali tidak takut padanya. Ini membuat sang naga meluluhkan hatinya kepada mereka, padahal sang naga sangat tidak ramah terhadap orang asing. Ia dan kedua anak tersebut saling mengenal dan menyukai satu sama lain, dan akhirnya mereka berteman. Sebaliknya, orang-orang di desa itu takut kepadanya meskipun mereka tidak mengenalnya atau memahami sifat aslinya, dan ini yang menyebabkan mereka salah memberikan penilaian kepada sang naga. Kita harus selalu berusaha bersikap terbuka dan ramah kepada orang-orang baru dan tidak terpengaruh oleh prasangka orang lain. Ada baiknya kita sendiri yang memberikan penilaian kepada orang yang kita suka dan bisa menjadi teman kita. 5. Selalu ingat bahwa orang lain mengkhawatirkan kita. Orang tua kita selalu khawatir tentang kita jika tidak tahu bahwa kita berada di tempat yang aman. Dalam cerita itu, Hana dan Gret tahu bahwa orang tua mereka akan mengkhawatirkan mereka, sehingga mereka meminta sang naga untuk meminta mereka pulang. Jika kita tersesat atau pergi keluar bersama teman-teman saat seharusnya kita sudah berada di rumah, kita harus memberitahu orang tua di mana kita berada, sehingga kita tidak membuat mereka khawatir. Yang keenam, merawat diri sendiri. Jika kita mencoba untuk terlihat menarik, ini dapat membuat kita merasa lebih percaya diri dan dapat menikmati acara-acara yang kita datangi. Dalam cerita itu, sang naga tidak membutuhkan waktu lama untuk merapikan penampilannya.